Hai, welcome to my channel. Balik lagi bersama gue Gali. Kali ini gue akan ngebahas mengenai corona. Tapi gue nggak akan sendirian guys. Gue akan ditemanin oleh teman gue. Nah, teman gue ini teman kantor yang pernah atau kemarin ngelinep selama 30 hari di Wisma Atlet. Nah, namun sebelumnya kalian like dulu, komen, and subscribe video ini. Tentunya share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu info ini guys. Oke, sekarang gue udah sama Mbak Tessa yang tadi gue bilang teman kantor gue yang telah nginep selama 30 hari di Wisma Atlet. Nah, langsung aja kita tanya-tanya ya guys mengenai apa aja kegiatan dia yang dilakukan selama 30 hari tersebut dan mengapa dia menginap selama itu ya guys. Halo Mbak Tessa. Hai. Hai Mbak Tessa, gue pribadi turut prihatin lu dirawat atau nginep di Wisma Atlet selama 30 hari. Boleh diceritain nggak ke teman-teman lu awalnya gimana sih? Kok sampai ke Wisma Atlet itu? Awalnya sih waktu itu gue terakhir masuk kerja tanggal 16 Maret. Terus tanggal 17 itu gue dalam kondisi sehat ya. Iya, Terus masih ketemu lu sih. Terus tanggal 17 Maret itu gue tiba-tiba malam hari itu gue ngalamin demam. Ya 38 sih gitu. 38. Terus demam, terus gue mungkin nganggep mungkin demam biasa kali. Yaudah gue cuman minum obat, terus gue selimutan. Besokannya gue masih demam lagi. Akhirnya gue izin di kantor. Terus habis itu berjalannya waktu gue demamnya naik turun. Itu gue belum ngalamin batuk, gue cuma demam naik turun. Terus habis itu belum juga ngerasain yang namanya sesek dan lain-lain. Itu sekitar dari ya kurang lebih hampir seminggu sampai akhirnya tanggal hari Selasa sore gue ke IGD RSPP. Selasa sore ke IGD RSPP. Ke IGD RSPP. Nah, kenapa lu mutusin Selasa sore untuk ke UGD RSPP? Itu yang lu rasain kenapa tuh Mbak Tessa? Karena gue ngerasa demam gue kayak nggak normal aja sih. Maksudnya kayak gue udah minum paracetamol kok demam gue naik turun. 2 hari demam, besokannya sembuh. Terus habis itu besok lagi demam lagi, dan itu belum disertai sama batuk ya. Sampai akhirnya gue Selasa ke RSPP, Senin kalau nggak salah itu gue udah mulai batuk. Tapi batuknya belum terlalu parah, batuk kering. Terus habis itu hari Selasanya gue memutuskan ke RSPP karena ya gue ada niat gue pengen foto toraks bukan ke IGD-nya. Jadi gue cuman gue pengen foto toraks gue gitu di RSPP. Cuman pada saat kesana ternyata udah tutup untuk yang umum. Katanya kalau jadi pasien mungkin bisa. Nah akhirnya gue nggak tahu karena mungkin gue emang demamnya naik turun ya. Padahal sempat diukur sama security pas baru datang itu tuh normal 36. Tapi cuman beda sekitar 15 menitan ya. Terus tiba-tiba itu demam gue naik 39 gitu. 39 demam lu naik cuma rentang waktu selisihnya 15 menit. 15 menitan. Padahal itu juga gue nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba demam. Emang udah jalannya kali ini gue harus masuk IGD biar gue bisa foto toraks. Nah makin di situ justru gue masuk IGD kondisi gue makin drop, dalam arti gue demam naik turun. Terus habis itu gue batuknya itu emang bener-bener gue nggak pernah ngerasain batuk seumur umur tuh kayak lo tau gak sih kayak napas lo tuh bakal kesengal-sengal gitu ya? Kayak sorry tuh sih maksudnya kayak gue udah mau mati nih rasanya gitu. Karena lo tarik napas sekitar 3 detik aja tuh sakit banget di dada gitu, sakit banget, sesak banget gitu. Akhirnya yaudah gue jadi pasien tuh di IGD. Pasien di IGD. Foto toraks segala macam gue jalani, cek darah. Akhirnya nggak lama dokter
di IGD datang bersama dokter spesialis paru-paru, bacain hasil gue. Di situ dibilang dari hasil paru-parunya itu ada terindikasi pneumonia. Gitu. Sampai paru-paru ya, indikasi doang. Dan itu gue udah dinyatakan PDP. PDP di situ. Terus habis itu gue langsung yang kayak ya sedih sih pastinya waktu pasti itu. Sih Mbak Desa, kita juga dengar kabar Mbak Desa kesana ke RSUD kayak dulu aja ya. Kita udah sempat shock sih, teman-teman kantor sih gitu. Kita juga bertanya-tanya karena gue juga masih interaksi sama lu kan ya, hari terakhir tuh. Nah tapi kita yakin gitu loh, kita yakin lu nggak kenapa-napa dan lu bisa melewati itu semua gitu. Akhirnya gue setelah udah dibilang PDP, terus habis itu tiba-tiba dibilang mungkin ibu bisa dirujuk ke Wisma Atlet. Dimana pikiran gue Wisma Atlet itu kan untuk orang-orang yang positif, sedangkan gue saat itu belum tahu apakah diri gue positif atau apa negatif, apa gue nggak ngerti saat itu, masih buta banget. Dan akhirnya Selasa gue sempet nginep sehari, dimana itu kondisinya kiri kanan gue orangnya pada itu penyakitnya rata-rata yang masuk IGD kalau nggak demam batuk, pokoknya cuma itu doang. Oke Mbak Desa, lu kan hari Selasa berarti dirujuk ke Wisma Atlet ya. Yang gue mau tanya, reaksi dari keluarga lu, terutama suami lu gimana sih Mbak? Ya sedih lah. Sedih. Apalagi kan lu harus pisah sama anak tercinta ya. Ya anak gue masih 19 bulan. Gue harus benar-benar ya gue nggak pernah nyangka itu terjadi dalam hidup gue sih. Yang biasanya gue baca berita, yang biasanya gue di kantor udah istilahnya udah diwanti-wanti gitu. Tapi kita kan nggak ada yang tahu ya. Sebenarnya kita nggak pernah tahu kita kapan kena, kapan kita ngalamin kayak gitu. Padahal gue minum vitamin terus-terusan, mau vitamin C, mau vitamin D, gue minumin segala macem. Tapi ya namanya emang udah harus ngerasain sakit itu ya. Akhirnya gue berusaha terima. Nah Mbak Desa, lu kan udah jalanin segala tes atau mungkin beberapa tes dulu di RSPP ya, sebelum akhirnya lu dirujuk ke Wisma Atlet. Nah perasaan lu gimana sih? Misalnya gue belum kok, gue masih normal gitu. Lu ada perasaan gitu nggak? Pokoknya saat itu gue belum tes yang seperti rapid atau swab, tapi gue cuman berdasarkan paru-paru gue yang ada gejala pneumonia itu, plus karena ya udah dianggap PDP lah. Jadi leukosit gue juga waktu itu rendah. Akhirnya gue harus dirujuk. Akhirnya kalau nggak salah hari Rabunya gue karena nginep sehari, Rabu sore itu gue dikabarin dari Wisma sudah okein melihat rekam medis gue, ya udah silakan bawa ke Wisma Atlet. Akhirnya Rabu itu awalnya boleh isolasi mandiri, dikasih tawaran kayak gitu. Itu tuh hak kita, cuman balik lagi tidak ada yang menjamin kalau gue bisa isolasi mandiri karena gue satu rumah dengan anak dan suami gue. Jadi gue juga ya gue berusaha gue ngelindungin mereka. Dan gue mau kalaupun memang gue terkena ya gue maunya putusnya di gue aja, gue nggak mau sampai sekitaran gue kena. Itu sih intinya. Akhirnya gue sama sekeluarga memutuskan untuk yaudah gue ke Wisma dengan catatan awalnya 14 hari isolasi di Wisma Atlet gitu. Itu catatan di awalnya, tapi kita nggak tahu ya selama itu ya. Nah setelah lu tiba di Wisma Atlet, hal pertama apa yang mereka lakukan atau dari gugus depan tim medis kita yang diberikan kepada lu penanganannya? Oke, gue dari RSPP itu udah difasilitasin pakai ambulans, keluarga gak boleh ikut. Gue diantar sama satu perawat sama satu driver memakai baju APD. Di situ juga gue ngerasa yang gila, gue serem banget nih kayak gini gitu. Iya nggak sih? Iya sih. Dilihat orang, gue dibawa pakai baju APD, terus gue ke Wisma dengan dimana gue masih terpasang infus ya saat itu karena gue sempat demam juga. Jadi gue Wisma Atlet itu ada, gue ingatnya pokoknya gue harus melewati 2 pos TNI. Itu kan TNI ya yang jaga. Di Wisma Atlet ya. Jadi pos 1, terus pos 2, dan gue cuma inget di pos 1 itu cuma ditanyain gini sama TNI-nya. Pasien bisa mandiri tidak? Gitu. Karena memang yang masuk situ harus bisa mandiri.
Oke, bentar. Kalau misalnya pasien bisa mandiri tidak, jadi pengantaran pakai ambulan cuma di pos 1. Enggak. Jadi lewatin dulu, diperiksa dulu dari pos 1, terus si perawatnya bilang iya bisa. Akhirnya masuk ke pos 2, dari pos 2 juga cuman mungkin lihat dari hasil rekam medis gue di SPP. Terus akhirnya masuk ke IGD. Ya jujur sih di situ IGD semua orang di dalam situ udah pakai baju APD semua. Baik perawat, baik dokter gitu. Ya udah, terus akhirnya gue di IGD. Itu kalau nggak salah gue nyampe Wisma Atlet sekitar jam 10 malam. 10 malam. Tapi lu langsung bisa dapat kamar waktu itu? Bisa. Dan gue di situ diperiksa, dilihat, diwawancara apa yang gue rasa dan segala macam. Akhirnya dokter salah satu di IGD menyampaikan, Bu, udah tahu belum peraturan di sini? Belum gitu. Jadi kita ini kan baru buka 3 hari ya kan, Jokowi presiden kita baru resmiin tanggal 23 kalau nggak salah. Terus gue masuk tanggal 25, jadi kita obat-obat kita belum tersedia yang kayak gimana, cuman obat demam ada tapi itu minum paracetamol. Jadi belum ada, dan di kamar pun nanti itu nggak ada nanti juga komunikasi sama si perawat juga melalui WA gitu. WA group. Jadi lu difasilitasin WA untuk komunikasi dengan perawatnya ya? Jadi jam 10 malam itu gue diwawancarain, akhirnya gue diantar ke lantai 9. Terus habis itu di lantai 9 itu sebelum gue istirahat, mereka nanya nomor handphone gue, si susternya atau perawatnya, untuk gue dimasukin dalam grup mereka gitu. Di situ dalam grup itu ada semua pasien gitu. Untuk kita komunikasi, ada untuk pengumuman lah gitu. Nah, Mbak Tessa, jadi bisa gue katakan bahwa lu saat dirujuk ke Wisma Atlet, lu belum tahu kondisi lu itu negatif kah atau positif kah atau lu terpapar gitu ya? Nah, saat lu nyampe di Wisma Atlet itu 3 hari setelah Wisma Atlet dibuka. Nah, kondisi di Wisma Atlet itu udah banyak pasien kah atau gimana? Pokoknya seingatnya kalau gue berdasarkan berita doang ya, itu masih baru sekitar 200-an sih. 200 orang masih yang dirawat inap di situ. Gitu. Jadi di lantai setahu gue itu gue satu lantai itu tuh semua PDP ODP di situ. Jadi memang mereka belum dinyatakan mereka positif. Terus hari Rabu gue masuk, hari Jumat gue rapid test pertama kali. Nah di rapid test pertama itu gue dinyatakan negatif. Tapi kan gue isolasi harus 14 hari 14 ya. hari, betul. Terus gue harus menunggu 7 hari lagi untuk rapid lagi kedua. Nah setelah rapid kedua itu tuh yang bikin gue drop, karena menurut perawat rapid gue positif, garisnya 2, walaupun satunya itu samar-samar. Nah dari rapid test tersebut kan menunjukkan positif, tapi belum bisa terkonfirmasi bahwa Mbak Tessa terpapar kan? Belum. Ya gue nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Cuman pokoknya kan gue nggak tahu pengukuran rapid itu apakah istilahnya apa sih bahasanya, kalau rapid itu akurat apa enggak gitu ya, maksudnya apa enggak. Cuman intinya gue rapid kedua itu dinyatakan positif. Dan di saat itu gue disuruh langsung pindah ke lantai 30, di mana lantai-lantai itu orang-orang positif semua. Karena hasil lo di rapid kedua menunjukkan garis 2 gitu. Jadi akhirnya lo dirujuk ke lantai 30. Iya, lantai 30. Nah, saat lo naik, awal lo nginjakin kaki di lantai 30, pikiran apa yang lo rasain gitu? Sedangkan lo tahu bahwa di situ kan banyak yang hasilnya juga positif. Nangis sih pasti ya. Ngedrop. Demam lagi sempet. 37 walaupun 37 sih. Terus ngerasa bahwa, dan teman sekamar gue itu pisah sama gue, dia pulang karena rapid test kedua dia dinyatakan negatif. Jadi gue sedihnya, gue udah deket sama teman sekamar gue, sedangkan dia beda hasil, dia masih stay di lantai 9 menunggu jadwal pulang, sedangkan gue harus naik ke lantai 30 gitu. Bergabung dengan teman-teman yang hasil rapid testnya itu positif. Dan di situ gue gabung sama mereka semua. Ya sedih ya, nangis iya, karena harus kenal orang baru lagi. Gue nggak tahu saat itu gue punya teman kamar enak apa enggak. Gue ngerasa
Gila gue, karena orang kantor, nggak orang kantor aja sih, temen pun nanya tiap hari, termasuk lo ya maksudnya, nanya gimana mbak hasilnya segala macem. Gue pun berat untuk menjawab gue hasilnya positif gitu. Karena gue butuh waktu bahwa masa sih gue positif gitu. Karena kondisi saat itu gue udah nggak demam, gue udah nggak batuk gitu loh. Batuk gue cuman sembuh, gue 2 hari sembuh lah batuk gue gitu. Terus akhirnya pas gue di lantai 30, ya gue berusaha 1 hari itu yang namanya gue pindah pagi. Pindah pagi itu terus sampai malam, pokoknya seharian itu gue nangis, gue video call sama suami gue, orang tua gue nangis, gue bisa-bisan pokoknya. Gue ngerasa bahwa gue nggak bisa nih gue tahu sih perasaan. Karena gue takut gitu, gimana sih? Gue jujur tahu apa perasaan lu saat itu ya, apalagi lu harus jauh sama anak lu yang hitungannya itu masih butuh perhatian lu banget ya gitu loh. Nah, lu juga pasti kebayang juga anak lu itu gimana Mbak Tessa, kan selama ini lu kan maksudnya kayak deket banget. Yang jadi kepikiran kan adalah anak gue kan selama ini gue masukin di daycare, terus karena PSBB daycare-nya tutup, jadinya laki gue yang jaga, sedangkan suami gue mertua gue yang waktu itu bantuin sih ngejagain. Tapi kan tetap aja ya balik lagi gue tetap kepikiran lah namanya anak gitu. Betul. Cuman ya, tapi entah kenapa malam itu gue berjanji sama Tuhan, gue bilang Tuhan hari ini saya cuma mau nangis hari ini, besok saya nggak mau nangis. Gitu. Intinya gue berusaha cukup hari ini gue ngeluapin hati gue nangis, gue apa, mulai besok gue nggak mau, gue mau happy. Karena jujur itu obatnya. Kalau lo semakin drop, lo semakin ketakutan. Betul. Karena banyak kejadian ya di Wisma itu banyak orang yang stres, yang mungkin mau ya maaf kata ya mau loncat dari gedung lah atau apa segala macam ada atau enggak mereka histeris, mereka nggak terima kenapa saya kok positif gitu, kayak nggak percaya dengan apa yang mereka alamin gitu. Ya gue cuma berjanji saat itu yang gue pindah ya gue nggak mau nangis lagi gitu. Akhirnya dari gue nginget banget karena gue selalu catat di handphone gue. Gue pindah tanggal 30 ke lantai 30 itu 5 April. 5 April sampai tanggal 23 April. 23 April. Yes, 23 April gue di lantai 30. Kalau ditanya suka dukanya, gue boleh jujur itu gue kebanyakan sukanya. Di lantai 30 ya, itu. Gue nggak nyangka kenapa gue bisa banyak sukanya, karena gue ketemu orang-orang baik yang umurnya dari tua sampai muda, terus gue bisa kenal banyak orang, bisa lebih dekat, bisa saling support gitu. Jadi gue bersyukur sih kenapa gue masuk Wisma. Gue bukan ngerasa itu suatu aib, tapi gue ngerasa itu adalah sesuatu pelajaran yang berharga dalam hidup gue, dimana kita harus bisa saling support satu sama lain. Kita bisa lihat, karena gini, yang satu yang bikin gue bersyukur adalah gue bersyukur gue dirawat di Wisma. Karena gue bisa berjemur di rooftop, gue bisa senam, gue bisa ketawa-ketawi. Gue nggak seperti di penjara yang kayak di rumah sakit mungkin yang nggak bisa kemana-mana, lo cuman bisa ada di tempat tidur udah gitu. Itu sih salah satu yang bikin gue sangat-sangat bersyukur gue kenapa ada di Wisma, dirawat di Wisma dengan baik, dapat makan 3 kali plus snack. Kayak gue gendut ya, makin gendut. Jadi ya gue merasa bahwa makin hari ya gue jalanin di situ benar-benar berusaha happy lah. Gitu. Ya mungkin karena itu yang lu janjikan atau yang lu minta sama Tuhan ya. Tuhan, gue nangis, tapi nangisnya cuma kali ini ya. Itu mungkin campur tangan Tuhan di situ juga Mbak Tessa. Tapi gini Mbak Tessa, kondisi di lantai 30 itu seperti apa? Karena kan kebanyakan orang yang di situ kan mayoritas adalah positif hasil rapid testnya ya. Gitu. Pokoknya di situ kondisi kamarnya ya intinya karena itu bekas atlet ya, jadi enak ya kayak hotel gitu ya. Wifi gratis. Jadi masuk pintu kamar ada 2 kamar terpisah. Gue waktu itu sama salah satu ibu-ibu umur 51 tahun. Kebetulan dia juga orang Bintaro, itu sama-sama juga. Jadi ya gue juga nyambung sama dia. Jadi apa di situ
di lantai gua pun juga ada anak-anak umur 11 tahun paling kecil. 11 tahun. 11 tahun itu satu keluarga. Suami, bapak, ibu, anak. Gitu. Itu yang gua bilang. Apa ya? Kita kan nggak pernah tahu kita ini terpapar apa enggak gitu kan. Jadi ketika gue juga nggak tahu tuh kenapa anaknya bisa kena. Tapi menurut waktu gue tanya-tanya, yang dari 3 orang ini yang sudah positif swabnya ya, mereka bahkan udah swab sampai sekarang tinggal anak sama bapaknya itu belum keluar, masih di Wisma. Ibunya udah keluar karena dinyatakan negatif. Nah itu awalnya gue nanya, yang cuman punya gejala bapaknya doang. Awalnya. Istri sama anaknya enggak. Tapi karena mungkin telat penanganan dan lain sebagainya, akhirnya mereka telat pisah lah, istilahnya telat penanganan lah. Akhirnya terpapar 3-tiganya. Dibawa ke Wisma. Terus habis itu positif lah mereka bertiga. Tapi yang duluan keluar ibunya udah pulang. Karena kan kita masih kontak-kontakan sampai sekarang ya. Gue bisa update mereka, teman-teman kita yang masih di sana dan segala macam. Nah sekarang masih tinggal anak dan bapaknya. Masih di sana. Nah kondisi para medis atau gugus terdepan kita itu di sana bagaimana sih Mbak? Gitu. Kita kan sering mendengar di berita gitu loh, atau mungkin selembaran koran bahwa kita emang kesulitan banget untuk tenaga medis, terus apalagi perlindungan mereka ya. Untuk Mbak Tessa sendiri yang ngerasain di sana itu bagaimana sih untuk mungkin tanggapnya mereka, terus royalitas mereka itu bagaimana? Sedih sih, karena kalau lihat perawatnya tuh mereka tuh benar-benar kayak apa ya, pahlawan lah gitu. Maksudnya bayangin mereka kalau datang ke kamar visit nanya, halo Bu, apa kabar, gimana, sehat-sehat gitu. Kita tuh tanya balik gitu, Bapak sehat gak? Ya mereka kadang bilang alhamdulillah sehat, dan itu tuh Bapak dari mana? Mereka ada yang dari Sulawesi, ada yang dari NTT, ada yang dari macam-macam, karena relawan dari semua daerah gitu kan. Dan di situ mereka cerita bahwa mereka tuh pakai baju APD selama 8 jam, ada yang pakai pampers sama enggak. Itu ya karena mereka nahan, nggak boleh. Jadi selama 8 jam itu mereka nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ke toilet gitu. Dan itu tuh benar-benar kadang kita aja mikir bisa nggak ya kita 8 jam gitu. Kita sendiri aja mikir ya. Mereka seperti itu gitu. Baik dokter, baik perawatnya. Jadi ya sedih juga sih ngeliat mereka yang benar-benar. Sampai kadang-kadang tuh kita iseng ke ruang perawat pagi-pagi. Mereka tuh sampai ketiduran di sofa gitu, sampai dengan baju APD kayak gitu. Ya memang karena kita lihat kondisinya itu sangat mengkhawatirkan saat itu ya guys gitu loh. Kita juga masih shock dan panik, terus kita juga nggak tahu misalnya kita terpapar apa yang harus kita lakuin. Oke Mbak Tessa, jadi gue mau tanya, gimana akhirnya lu bisa pulang setelah dirawat selama itu gitu? Apa yang mutusin atau mungkin tes apa yang memperbolehkan lu bisa pulang? Jadi yang gue ingat, gue melakukan rapid test 3 kali. Negatif, positif, negatif, terus habis itu gue swab. Swab 1 kali, dan menunggu swab itu kurang lebih 10 hari. Sempet 10 hari. Ya, sempet was-was, sempet bertanya-tanya kenapa sih nunggu swab tuh lama banget gitu. Ternyata pas ngecek sama perawat dan dokter, ternyata hasil swab itu ternyata kalau di Wisma saat itu ya, gue nggak tahu sekarang apakah sudah lebih baik. Jadi saat itu kita di swab, hasil kita dikirim ke lab di luar. Gitu, dikirim keluar, itu yang bikin lama. Dan di lab itu kan yang di luar Wisma kan terimanya nggak cuman kita aja dong. Terimanya dari semua rumah sakit gitu, kirim ke lab itu. Jadi kita menunggu kurang lebih 10 hari. Kalau ditanya 10 hari gue nunggu itu juga aduh serba was-was, marahnya dalam arti, ini apa sih hasilnya gitu. Karena emang gelisah banget nungguin 10 hari. Hasil swab itu tuh benar-benar namanya hati tuh udah pengen pulang gitu kan. Terus sambil menunggu 10 hari itu juga gue di situ udah foto toraks sama cek darah. Hasilnya waktu itu puji Tuhan kalau foto toraksnya gue jauh lebih baik kalau mau dibandingin sama yang pas di RSPP. Itu paru-paru gue yang namanya agak-agak berawan-awan gitu pasti istilahnya.
gitu. Tapi pas yang di Wisma itu bersih banget gitu sih, maksudnya beda lah gitu. Gue nggak bilang bersih banget ya, maksudnya berbeda dengan ya. Terus habis itu foto hasil cek darah juga normal semuanya, udah baik lah gitu. Nah selama waktu 10 hari itu hasilnya keluar, lu bisa gue katain hasilnya negatif, yang akhirnya lu bisa pulang. Pokoknya gini, nunggu itu tuh sempat ada cerita lu, maksudnya gini loh, kita tuh nungguin hasil swab tuh yang bener-bener kayak melebihi nungguin hasil ujian. Kalau kita dulu sekolah atau kuliah nunggu ujian hasil lulus apa enggak tuh melebihi, itu melebihi. Jadi kita tuh nunggu di grup, kita kan punya grup, di situ perawat, bapak ibu, kami akan mengumumkan melalui Japri hasil swab, gitu, yang tanggal, gue inget waktu itu gue swab tanggal 12 April, keluar 22 April, jadi kurang lebih 10 hari ya. Itu gue nungguin banget, baik gue sama teman sekamar gue, siapa duluan nih. Dan itu tuh bener-bener bikin deg-degan. Pertamanya, selamat siang Ibu Tessa. Iya Pak. Lama banget si perawat itu. Kami mau kasih tahu hasil swab. Iya Pak. Lama banget. Nah pas dia kirim bahwa hasil gue negatif, itu gue sujud syukur, gue bersyukur banget sama Tuhan. Maksudnya doa gue didengar, doa keluarga gue didengar, doa teman-teman gue juga didengar. Yang tiap hari support gue gitu. Dan itu gue sampai loncat-loncat, nangis segala macem. Gue sampai teriak di kamar gitu. Kayaknya bahagia banget gitu. Akhirnya untungnya teman sekamar gue juga negatif juga, karena kita udah siap-siap. Kita harus saling kuatin ya kalau salah satu kita positif, karena kalau positif ada waktu itu, jadi di satu lantai itu di tanggal 12 April swab itu 20 orang. Tapi yang boleh pulang hanya 15 orang karena negatif. 5-nya itu positif. Jadi mereka masih stay lagi untuk jadinya 15. Saat itu gue dinyatakan pulang. Nah, orang yang pertama gue kabarin pasti keluarga, kedua kantor, gue kabarin di situ, dan yaudah akhirnya gue dinyatakan boleh pulang. Terus besokannya gue baru pulang 22, gue dinyatakan negatif. 23 April pas banget gue 30 hari di Wisma itu gue pulang. Tapi sebelum pulang gue di swab dulu. Di swab lagi. Hasilnya itu puji Tuhan kembali lagi gue dapat hasil negatif di tanggal 7 Mei kemarin. Gue di Japri sama perawatnya bahwa gue negatif gitu. Nah setelah lu pulang nih kan, lu tentunya, gue juga bahagia, lu bahagia, teman-teman yang lain juga bahagia ya. Gue mau minta tip atau saran buat teman-teman yang nonton supaya mereka juga nggak parno kalau misalnya punya gejala tersebut, mereka bisa tenang, mereka juga bisa mengamankan diri gitu, Mbak Tessa. Ya intinya buat teman-teman, pokoknya kalau lo pada ngerasain sakit seperti demam atau batuk, ya harus cepet-cepet ngecek sih. Bukan ngecek dalam arti, gue demam nih gue harus langsung ngecek ke IGD atau apa gitu. Enggak juga, tapi kalau memang demam itu naik turun, udah minum obat tapi masih tetap demam, ya kita harus berbesar hati untuk kita harus mau ngecek kondisi badan kita. Karena yang kita perhatiin bukan diri kita tapi lingkungan sekitar kita. Betul. Kita mikir, kita putusin bahwa kalau memang kita amit-amit ada gejala COVID dan memang kita dinyatakan COVID, kan gue harus memutuskan rantainya di gue nih. Gue nggak mau sampai sekitaran gue. Nah mungkin banyak beberapa orang-orang di luar sana yang ngerasa mereka takut gitu bahwa isolasi, aduh nggak enak yang namanya isolasi, nggak enak yang namanya karantina. Memang nggak enak gitu, memang nggak enak banget, namanya lo jauh dari keluarga, apalagi lo punya anak, itu emang nggak enak banget. Cuman kalau kita nggak bisa berbesar hati untuk mau diisolasi mandiri atau apapun itu sebagainya, ya kasihan yang punya orang tua atau anak dan segala macamnya. Ya tips gue cuman itu sih, jangan pernah takut. Pokoknya ada sakit gejala yang ke arah sana, demam naik turun, batuk, sesak napas, ya sebaiknya pergi ke lab, foto toraks biar tahu ada apa di paru-parunya segala macam, jadi bisa. Dan satu lagi tips gue, karena gue banyak melihat teman-teman gue di Wisma, itu kasihan orang yang mereka pulang, mereka harus dikucilin sama warga sekitar. Jadi gue minta banget, karena
support dari teman atau sekitar kita, keluarga itu sangat dibutuhkan sama mereka. Karena kalau sampai mereka nggak kalau sampai mereka nggak disupport, itu kasihan. Karena pastinya. Gimana sih, mereka udah jauh dari keluarga, terus mereka nggak disupport juga, mereka pulang mereka dikucilkan, itu kan sedih ya. Jadi ya sebisa mungkin COVID itu bukan sesuatu yang dianggap seperti penyakit kayak monster lah, harus dijauhin, tapi kita dukung, kita support, kita kasih semangat, jadi itu bisa membuat mereka jauh lebih baik untuk menjalani hidup-hidupnya mereka gitu, hari-harinya mereka. Karena sebenarnya ini bisa diputus ya Mbak Tessa ya, bisa. dengan kita mematuhi peraturan yang ada gitu, dengan kita menjalankan anjuran dari pemerintah. Itu mungkin cukup dari Mbak Tessa ya. Oke. Buat teman-teman yang di rumah, kalian harus tahu bahwa COVID ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah kita bersama gitu. Jadi buat kalian janganlah kalian mengucilkan, menjahatin orang-orang yang mungkin terpapar ataupun mungkin positif gitu. Nah, buat kalian jangan lupa cuci tangan, pakai sanitizer, terutama masker ya gitu. Udah, mungkin itu aja yang bisa kami share. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Apabila kalian ada saran, bisa komen di bawah. Terus jangan lupa like, subscribe tentunya guys, dan share.